ada banyak komitmen-komitmen pemegang saham, ya, pengurus untuk memperbaiki apa yang ada di Bank NTT. Ya. Tetapi kan sampai hari ini kan tidak terlaksanakan. Itu. Contoh kredit macet, ya, kasus MTN, itu kan ada dalam temuan LAP. Kasus Surabaya, macet Surabaya, itu yang belum tuntas. Ya, dan itu sudah mengorbankan saya. Selamat sore, hari ini kami ingin berdialog seputar persoalan yang sedang ramai di jagat media di Nusa Tenggara Timur, soal gugatan yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Bank NTT kepada pemegang saham, pengendali dan 23 saham Seri A di seluruh Nusa Tenggara Timur. Banyak hal menarik yang ada di balik proses gugatan ini yang menarik untuk bisa kita simak sebagai sebuah media literasi, edukasi soal perbankan, soal relasi sosial, soal hubungan hierarki pemerintah dengan rakyatnya. Menarik sekali jika ini kita dialogkan dengan narasumber kita sore ini, Bapak Ishak Edward Rihi, bersama saya Edi Gagus, yang juga ada di dalam bagian proses gugatan ini. Untuk itu kita akan coba menggali beberapa informasi terkait persoalan ini dengan narasumber ini. Selamat sore Pak Ishak. Selamat sore Pak Edi. Ya. Apa kabar? Baik Pak, ini menarik sekali kita bisa memberikan sedikit literasi edukasi kepada publik yang cukup antusias mendengarkan, memperhatikan fenomena terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh Pak Ishak kepada beberapa pemegang saham Seri A maupun Seri B. Saya ingin menggali informasi yang pertama, Pak. Kira-kira ide munculnya keinginan untuk menggugat para pemegang saham itu bisa Bapak ceritakan kapan dan bagaimana ide ini bisa muncul? Ya, jadi baik Pak Edi, terima kasih buat wawancara kita, diskusi kita saat kali ini. Ketika ditanya soal kenapa ini ide gugatan ini baru muncul sekarang, sebenarnya itu berangkat dari sebuah itikat baik, ya, untuk bisa boleh dikata mengamankan kebijakan daripada pemegang saham sesungguhnya, yang memberhentikan saya dan mengganti saya dengan pejabat yang lain dengan alasan ingin mencari orang yang tim yang lebih super tim, ya, tidak butuh Superman untuk mengejar target-target bisnis yang sudah mereka ditetapkan. Ya, pertama saya positif tinggi saja, artinya demi kepentingan NTT dan Bank NTT, karena pada waktu kita dilantik jadi dirut, kita sudah tahu risiko. Ya, dalam PUJK sudah menyiratkan tentang independensi dirut, direktur utama terhadap pemegang saham pengendali, contohnya. Kemudian kita sudah tahu konsekuensi dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Itu risiko yang harus kita tanggung sebagai direksi. Sehingga pada awal mulanya saya menganggap ya sudah, demi kepentingan yang lebih besar ya kita harus tunduk. Ya, tetapi berjalannya waktu sampai 2 tahun bahkan hampir 3 tahun ini, ternyata target yang 500 miliar yang menjadi persoalan yang membutuhkan saya
sampai hari ini pun pengurus dan direksi yang sekarang kan tidak bisa mencapai target tersebut dan tidak ada penjelasan sampai hari ini. Gitu. Bahkan sesudah saya pun tidak ada RBB yang memuat tentang angka 500 miliar tersebut. Gitu. Tapi kami tetap positif tinggi saja, menunggu waktu sampai 2 tahun bahkan atau 3 tahun ini. Ya kita melihat bahwa ternyata kinerjanya semakin hari semakin menurun. Dan ini kan menjadi ancaman bagi Bank NTT secara keseluruhan dan perekonomian NTT, sehingga ya itulah menjadi alasan utama kita menggugat ini. Nah, yang kedua bahwa ada banyak komitmen-komitmen pemegang saham, ya pengurus untuk memperbaiki apa yang ada di Bank NTT. Tetapi kan sampai hari ini kan tidak terlaksanakan. Itu. Contoh kredit macet, ya kasus MTN, itu kan ada dalam temuan LAP. Kasus Surabaya, macet Surabaya, itu yang belum tuntas. Ya, dan itu sudah mengorbankan saya pada waktu rapat umum pemegang saham luar biasa itu kan pertanggungjawaban direktur kredit tentang kredit macet Surabaya. Nah, dan akhirnya ya benar bahwa kredit itu macet dan dalam proses hukum kan terbukti bahwa mereka terlibat dalam pertimbangan hakim. Tapi kok mereka akhirnya yang diangkat tetap dipertahankan bahkan dikasih promosi. Dengan saya yang tidak boleh, kan saya tidak tahu benar itu semua. Bukan pada zaman saya pemimpin, saya jadi korban. Tapi dengan kebesaran hati saya memberi ruang itu. Tapi ketidakadilan ini kan tidak bisa dibiarkan terus. Ya, itulah menjadi alasan kenapa sampai 2 tahun itu baru kita menggugat. Baik, terima kasih Pak. Kalau saya bisa mendalami apa yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi, itu sebetulnya motivasi dari para pemegang saham memberhentikan Pak Ishak dalam tanda kutip regulated sebetulnya. Ya. Mengapa regulated? Karena yang dijadikan argumen itu adalah argumen yang lazim bagi sebuah PT atau perusahaan. Demikian pun juga Pak Ishak juga secara kesatria menilai bahwa memang itu regulated. Tetapi persoalan kemudian menjadi lain ketika dalam perjalanan waktu kurang lebih 2 tahun ini tadi Bapak menceritakan bahwa ada hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan motif awal memberhentikan itu. Ini yang sehingga ini saya mau menggalinya lagi. Apakah keputusan yang menjadi agenda mereka pada saat mereka dalam hal ini para pemegang saham pada saat RUPS itu memang sudah sesuai dengan peruntukannya, karena lazimnya sebuah RUPS yang merupakan forum tertinggi dari sebuah organisasi PT itu mencantumkan agendanya. Ya. Nah, kan dari situ nanti direksi atau para pengurus itu bisa melakukan persiapan terkait dengan agenda itu. Karena ini kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi sebuah feedback atau kontrapretasi yang akan dilakukan seorang direktur utama yang diberhentikan. Kalau Bapak sendiri bagaimana menilai agenda RUPS itu dengan keputusan yang pada akhirnya jalannya RUPS itu, Pak? Ya, jadi begini, kembali kepada agenda RUPS. RUPS ini kan saya yang mengundang. Ya, betul. Sebagai diri. Betul. Ya. Dalam agenda RUPS itu kan tidak ada pertanggungjawaban saya terhadap 500 miliar itu. Ya kan? Ya. Pertama RUPS biasa itu pertanggungjawaban tahun buku 2019 kinerja. Nah, RUPS luar biasa itu pertanggungjawaban direktur kredit tentang kredit macet Surabaya. Tetapi dalam keputusannya itu kan menerima pertanggungjawaban tahun buku 2019 dan melepaskan pengurus dari segala tuntutan. Menerima tanggung jawab ini termuat di dalam
apa namanya, risalah atau berita acara RUPS ya? Itu terbuat dalam akta RUPS. Ya. Karena ini rujukan yudisial yang menjadi rujukan pegangan yudisial kita. kan itu di akta RUPS. Akta RUPS menyebutkan seperti itu. Ya. Menerima pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2019 Ya. dan membebaskan dari semua tuntutan hukum dan lain sebagainya dengan konteks prosedur normatif, dan kedua langsung memberhentikan. Kemudian baru memberi kesempatan untuk mencalonkan lagi jadi Tuhan. Itu kan sudah lain lagi bagi saya. Nah, itu substansinya. Nah, yang tidak masalahkan di situ kan alasannya apa pemberhentian itu. Yang kedua, tidak ada pembelaan diri kan. Nah, bagaimana membela diri? Alasan saja tidak jelas. Tidak ada alasan kan. Nah, muara sampai pemberhentian itu kan seharusnya harus ada usulan komisaris dan pertimbangan KRN. Itu seharusnya ada. Tetapi oke lah, karena mungkin RUPS itu punya kewenangan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Ya bagi saya untuk kepentingan lebih besar tidak ada masalah. Saya sudah terima dengan besar hati pada mulanya, walaupun ada catatan-catatan yang begitu banyak sebenarnya terhadap kejanggalan-kejanggalan dan tidak prosedural itu. Tetapi akhirnya menjadi persoalan itu ketika ketidakadilan itu menjadi muncul di situ, bahwa tidak ada pemberlakuan yang sama. Spesifik ketidakadilan di dalam poin-poin keputusan itu apa saja kira-kira yang bisa? Jadi yang menjadi ketidakadilan saya itu adalah angka 500 miliar itu. Oh iya. Gitu. Ya. Kalau pemerintah itu ya sudahlah. Bagi saya tidak persoalan juga sebenarnya. Tetapi ketika angka 500 miliar ini yang disebutkan oleh bahasa pengendali di konferensi pers bahwa itu menjadi alasan untuk memberhentikan saya, dan hari ini angka itu tidak dipakai buat yang sekarang, nah itu yang membuat saya tidak terima. Ketidakadilan itu yang membuat saya tidak terima. Artinya sudah ada konspirasi menggunakan angka itu untuk memberhentikan saya tanpa melalui prosedur RUPS yang benar, ya kan? Kemudian sudah memfitnah saya, melakukan dikatakan penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan lebih penistaan. Itu kan sudah mencemarkan, menyerang pribadi, mencemarkan martabat saya, kehormatan dan martabat saya. Itu yang membuat saya tidak terima sebenarnya. Tetapi secara pertanggungjawaban korporasi saya terima sebenarnya. Tapi ketika itu diangkat menjadi alasan dan tidak jadi, itu yang membuat saya akhirnya harus melawan. Bukan melawan dalam konteks apa, mengungkap ketidakadilan ini untuk diproses secara hukum. Gitu. Nah, yang berikut persoalannya yang menjadi substansi adalah secara korporasi saya sudah menerima tanggung jawab. Ya hukuman ibaratnya diberhentikan karena persoalan-persoalan dikatakan tidak mencapai laba dan lain sebagainya. Seharusnya kita kan kolektif kolegial. Seharusnya semua pengurus harus berhenti kan. Komisaris, direksi semua harus berhenti. Apalagi saya hanya melanjutkan kinerja dari PLT yang lalu, absolut sini. Kan semua harus berhenti seharusnya waktu itu. Nah, itu kan tidak dilakukan. Gitu. Jadi itu sebenarnya sumber persoalannya tuh di situ masalahnya. Jadi ketidakadilan itu yang kita gugah, rasa keadilan itu sebenarnya kita gugah, dan martabat kita yang dicemarkan itu yang sebenarnya menjadi pertaruhan kita di sana. Itu kira-kira. Penjelasannya tadi cukup argumentatif dan sangat regulatif, bahwa untuk sebuah korporasi berstatus perseroan terbatas melakukan pemutusan kerja terhadap pengurus itu berasar atau harus berakar pada undang-undang PTN seperti Bapak sampaikan sudah. Lantas gini Pak, ada rumor berkembang juga di masyarakat saat ini, ada kesan bahwa Bapak melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah di provinsi ini. Kalau tanggapan Bapak dengan pandangan ini bagaimana? Ya, jadi baik.
tanggapan saya tentang pandangan tersebut sebenarnya tidak pas, tidak pas pandangan seperti itu, karena kita ini ada di ruang Persero, bukan dalam ruang tata negara. Yang berlaku di Persero itu kan undang-undang PT. Ketika pemerintah, gubernur, bupati, wali kota menandatangani akta notaris dalam perseroan, dia sudah masuk ke ranah hukum yang berbeda. Oh iya. Kapasitasnya sudah berbeda. Sudah bukan lagi seorang kepala daerah, tapi dia seorang pemegang saham. Iya. Pengurus bank, PT. Apa namanya? Organ PT. Ya. Ketika dia masuk organ PT, dia sudah tunduk kepada undang-undang PT. Nah, dalam undang-undang PT, saya bukan membangkang, saya dengan pemegang saham itu setara. Ya. Direksi, komisaris, pemegang saham itu setara. Ya. Hanya ada hak-hak yang tidak bisa kita diberikan kepada kita, yaitu mengangkat dan memberhentikan, kan? Ya. Begitu. Jadi kalau menggunakan kata pembangkangan itu keliru, tidak tepat. Ya, jadi kami itu setara, fungsi kita itu berbeda, sehingga ketika ada perselisihan ini, ketika tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan etika baik, maka sesuai undang-undang PT ke pengadilan, bukan pengadilan tata usaha negara, pengadilan negeri, karena ini sudah ranah perdata. Karena kapasitasnya tadi itu bukan sebagai seorang kepala daerah, tapi seorang pemegang saham. Gitu. Nah, tidak ada kata tidak bisa menggunakan kata pembangkangan di situ. Nah, terus yang berikut kan sebenarnya yang kita persoalkan ini kan hal-hal yang menyangkut tata cara pemberhentian, kemudian tata cara mengangkat direksi yang baru, ya kan? Yang bagi kita itu tidak sudah cacat hukum, sehingga Bank NTT yang dengan aset sampai 17 triliun hari ini, kalau dikelola dengan cara seperti ini kan merugikan rakyat, ya kan? Rakyat ini punya siapa bank ini? Justru karena kecintaan kita akan Bank NTT ini, maka kita harus meluruskan seluruh persoalan ini supaya terang benderang dan menemukan titik temu persoalan ini dengan baik dan selesaikan secara bermartabat, sehingga bank ini terlepas dari penyanderaan pihak-pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Nah, ini yang sedang kita persoalkan, yang kita ingin lakukan ini, karena bahwa undang-undang, bahwa PJK sudah mengarah ke sana. Contoh misalnya Dirut harus independen dengan pengawasan, itu kan sudah di rambu-rambunya sudah dijaga, diatur di situ. Sehingga memang benar-benar apa yang kita perjuangkan ini murni, ya, bukan untuk membangkang atau kepentingan lain, tidak. Jujur hanya untuk kepentingan bagaimana tata kelola risiko bank ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Itu saja. Oke, baik Pak Ihsan, kami melihat cukup eksplisit dan implisit semua apa yang dinarasikan tadi terkait dengan latar dari pemberhentian, kemudian latar dari gugatan yang dilakukan oleh Pak Ishak ke pengadilan. Rumor di sekitar pemberhentian ini tidak berhenti di sekitar itu saja. Masih ada satu rumor yang buat saya juga ini cukup menggelitik, dan saya kira mungkin Bapak bisa menyampaikannya terkait dengan rumor yang mengatakan bahwa target Bapak menggugat para pemegang saham ini adalah berorientasi pada ganti rugi. Bapak bisa menjelaskan rumor ini seperti apa, Pak? Ya, jadi baik. Sebenarnya persoalan ganti rugi itu kan amanat undang-undang. Ya, ketika kita melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum pasal 1365, apabila terbukti bahwa terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan, maka tergugat wajib melakukan ganti rugi material imaterial. Jadi bukan kita mencari uang, tapi itu amanat
konstitusi undang-undang dan konsekuensi dari sebuah perbuatan melakukannya itu konsekuensinya seperti itu. Nah, yang berikut kalau ditanya motivasi uang, siapa sih tidak butuh uang? Ya, kita harus jujur ya, siapa butuh uang. Tetapi bukan itu substansi persoalan yang kita sedang mau cari. Yang kita cari ini kan keadilan dan kepastian hukum. Itu substansi kita mencari. Nah, yang berikut kalau beredar katakan bahwa kan sudah terima hak-hak saya misalnya. Loh, yang saya persoalkan ini kan bukan hak yang saya sudah terima 11 bulan itu. Saya sesuai keputusan RUP, saya dianggap untuk 4 tahun masa kerja. Dan saya diberhentikan ketika saya bekerja baru 11 bulan. Dan hak-hak saya 11 bulan itu saya sudah tidak sudah terima dan saya tidak menggugat itu. Yang saya ikut kalau memang ini diakui sebagai perbuatan melawan hukum, maka sisa waktu tadi yang 3 tahun 1 bulan itu yang saya tuntut untuk dibayarkan kepada saya, karena itu memang hak saya, bukan saya mencari uang, itu memang hak saya untuk mendapatkan seluruh kompensasi keuangan yang menjadi akibat daripada perbuatan melawan hukum ini sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan amanat undang-undang pasal 136 tersebut. Begitu kata. Artinya konsekuensi mengganti rugi ini dari sisi tergugat ini merasa berat dari soal jumlahnya. Ini perlu saya sampaikan juga karena saya juga mendengar penyampaian dari pihak tergugat bahwa bank ini kan bank plat merah. Kalau menuntut ganti rugi, bagaimana mempertanggungjawabkan ganti rugi itu, sehingga kita bisa mendesain sebuah argumen-argumen yang win-win solution, win-win solution terkait ini. Ada saran Bapak terkait pandangan dari pihak tergugatnya seperti itu? Jadi begini, kalau dari pandangan tergugat yang seperti itu kan sebenarnya tidak kurang paham lah substansi persoalannya itu. Bahwa masalah membayar ganti rugi ini kan putusan perintah pengadilan. Siapa sih mau lawan perintah pengadilan? Ya kan, putusan final pengadilan itu kan inkrah, itu siapa yang berani melawan? Harus patuh terhadap putusan pengadilan. Urusan mau dari mana bayar pertanggungjawaban itu kan sudah sah demi hukum. Jadi tidak ada persoalan nanti dipidana kepada siapa, karena itu putusan hukum yang harus ditindaklanjuti oleh semua kedua pihak karena sudah berperkara di pengadilan. Kecuali ketika kita misalnya saya datang untuk meminta ganti rugi di luar pengadilan, ya kan? Nah, memang persoalan seperti itu, makanya saya menghindari ada benturan dan persoalan seperti itu. Maka sebaiknya persoalan ini sesuai undang-undang diselesaikan di pengadilan, sehingga butuh penetapan pengadilan, kan? Gitu. Nah kalau misalnya sumber dari mana? Kan saya pikirkan kita sama-sama kan orang bank, ngerti lah cara bagaimana dari pos mana, kan sudah ada semua itu. Jadi, tidak perlu beralasan yang bagi saya tidak substansi lah. Itu tidak perlu dipersoalkan, karena kalau sudah perintah pengadilan, siapapun harus patuh terhadap perintah pengadilan, kan? Putusan pengadilan. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Ishak, sudah mulai tersingkap sedikit demi sedikit apa yang menjadi latar dari gugatan, kemudian pemberhentian dengan narasi-narasi dan argumen-argumen yang harapannya bagi publik ini semakin terbuka sehingga proses edukasi, proses literasi bisa berjalan dengan baik. Karena muaranya begini, Pak Ishak, kalau dilihat dari masa kerja, Pak Ishak adalah seorang banker senior yang bukan sekedar banker senior yang kalau diusiakan di dalam masa kerja, Pak Ishak sudah masuk pesta perak lah menjadi seorang banker.
kemudian sudah mencapai posisi top, posisi tertinggi di Bank NTT. Kita tahu bahwa bank itu adalah lembaga yang syarat dengan mengandalkan trust atau kepercayaan publik. Implikasi dari gugat-menggugat ini tentunya pasti akan berpengaruh terhadap trust publik terhadap bank. Apakah hal ini menjadi bagian keprihatinan Pak Ishak, atau apakah itu sudah diperhitungkan untuk mengkapling, menjaga, mengawal jangan sampai trust publik ini mengganggu bisnis yang sudah Bapak bangun juga dengan susah payah di tahun-tahun yang lalu. Bagaimana Bapak bisa memberikan sebuah gambaran tentang kepercayaan publik dengan kejadian ini? Jadi baik, jadi sebenarnya gugatan ini sebenarnya untuk membangun trust sebenarnya. Ya, jadi bukan untuk menurunkan trust, tapi membangun trust terhadap Bank NTT, bahwa memberi komitmen bahwa Bank NTT ini akan dikelola dengan cara-cara yang lebih baik, sesuai dengan tata kelola yang sehat, sesuai dengan profil risiko yang sehat. Karena proses pemberhentian itu kan tidak sesuai dengan tata kelola, ya kan? Nah ini kan perlu diluruskan, memberi kepada masyarakat bahwa bank ini dipastikan akan dikelola dengan cara-cara yang benar. Jadi jangan dibalik logikanya bahwa gugatan ini menjadi trust itu menurun. Justru gugatan ini akan membuat trust itu semakin bagus kepada bank, karena ada etikat baik bahwa bank akan dikelola dengan cara-cara yang sesungguhnya. Persoalannya ada soal dalam persoalan ini, ya harus diluruskan. Nah, contoh singkatnya, kalau memberhentikan saja dengan cara seperti itu tidak ada trust juga. Nah dalam proses meluruskan semua ini tentu akan kembali kepercayaan itu sebenarnya. Bahkan lebih lagi bahwa ternyata masyarakat betul, oh ya bank ini mau dikelola dengan cara-cara yang baik, ya sehingga ketika gugatan ini diangkat, saya yakin masyarakat juga cerdas untuk melihat bahwa bank milik pemerintah, milik rakyat ini harus dikelola dengan cara-cara yang benar, sehingga gugatan ini merupakan bagian daripada salah satu proses untuk memperbaiki tata kelola bank ini untuk menjadi bank yang hebat, ya, sehat, kuat, dan terpercaya, seperti yang kita impikan bersama. Ya, tentunya kita yang berkarya dari nol di bank ini tidak mungkin kita akan membakar kantor kita sendiri. Iya. Setuju, sepakat. Tapi persoalannya tikus-tikus itu yang harus kita basmi, ya, ibarat seperti itu. Ya. Saya setuju dengan ada yang mengomentari bahwa jangan bakar lumbung, tangkap tikus. Ya mari kita tangkap tikusnya. Sehingga mari kita yang berbicara itu kita kumpul sama-sama, kita bikin tim, kita tangkap itu tikus-tikus kan. Nah, tidak ada urusan bakar lumbung, ini lumbung kita bersama, masa kita mau bakar gitu. Tapi ketika ada tikus, ya mari sama-sama kita jangan sembunyi tikus, gitu loh. Jangan tikus kita sembunyi-sembunyi di belakang-belakang kita. Mari yang kalau ada tikus di belakang kita angkat kasih keluar, kok mari kita tangkap dia sama-sama. Nah, itu usahanya seperti itu. Jadi saya yakini bahwa Bank NTT tidak akan goyah. Bank NTT bank yang sehat, bank yang kuat. Tetapi cara pengelolaannya hari ini yang perlu kita benahi, termasuk pengurus-pengurusnya yang mengelola. Karena pengelolaan ini kan tidak mungkin dengan baik kalau pengurusnya tidak kompeten lah, tidak apa ya, proper test lah di situ, tidak proper di situ. Nah ini salah-salah proper ini yang harus menjadi ukuran sebenarnya dari pengurus yang ada. Bukan berarti saya bilang saya lebih baik dari mereka, tidak. Tapi kan lihat saja angka-angka dan hari ini apa yang terjadi. Ya, contoh simpel misalnya kita dengar sama-sama acara bagaimana e-banking itu digitalisasi yang depung mobil apa itu namanya itu, kok belum ada izin misalnya sudah di-launching. Kan itu kan bagi kita kan tidak bisa diterima itu. Ya, masa sebuah produk bank kok belum ada izinnya kok bisa di-launching. Itu berarti kan kemana pengurus itu? Ya kan? Berarti mereka tidak proper kan ngurus ini kan gitu. Saya ini dulu kepala IT, Indonesia IT kami yang bangun dengan bersama dirinya. Tidak pernah itu ada cerita bahwa kita dapat denda
dapat apa namanya sanksi gara-gara tidak ada izin. Padahal seluruh izin kita sudah urus. Ya makanya ya kita mau bilang apa lagi kalau ya justru itulah yang harus dibenahi kan. Bukan masalah gugatan kami yang menjadi persoalan, tapi tata kelola hari ini mereka lakukan ini yang jadi persoalan di masyarakat. Itu kira-kira. Baik Pak Ishak, terima kasih banyak. Kita sudah banyak menggali informasi dari Pak Ishak. Kiranya ini bukan merupakan pertemuan yang terakhir, tetapi merupakan pintu masuk, entry gate untuk diskusi-diskusi yang lebih edukatif untuk meliterasikan publik. Saudara sekalian, harapannya diskusi yang coba kami bangun, kami gali dengan narasumber utama kita pada sore hari ini, pada akhirnya dapat membangun sebuah pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang holistik dari hulu hingga hilir. Tentu pemirsa sekalian mempunyai kesimpulannya masing-masing. Di atas semua kesimpulan yang ada di pemirsa sekalian, saya mengutip sebuah kata bijak terkait pengelolaan lembaga perbankan yang syarat dengan kepercayaan yang mengatakan demikian. Ketika seseorang kehilangan jabatan, ketika seseorang kehilangan harta, dia kehilangan kecil. Tetapi ketika dia kehilangan integritas, dia kehilangan segala-galanya. Silakan saudara pemirsa mengambil kesimpulan, menganalisis, kemudian pada akhirnya memberikan sebuah kontribusi yang positif buat negara kita, buat daerah kita, sehingga daerah, negara kita semakin maju berdasarkan etos kerja berbasis etik, berbasis spiritual. Kita akan bertemu dalam diskusi kita di edisi yang selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore Pak Ishak. Selamat sore, terima kasih Pak Edi.